Salam, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kalau kita boleh bertemu, kita diberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya percaya satu minggu yang lewat kita sudah banyak melakukan mungkin pekerjaan kita, aktivitas kita, banyak perkara yang kita lakukan, pergumulan, masalah, perkara yang kita sedang hadapi. Saya membawa kita semua untuk menikmati berkat rohani pada hari ini. Di mana beberapa waktu ke depan, saya ajak kita semua untuk memfokuskan diri, karena hari ini kita akan menikmati berkat secara rohani yang diberikan Tuhan buat saya dan Sarah. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ini satu hal yang luar biasa, ini satu jawaban dari masalah, dari perkara, dari pergumulan yang selama ini kita sedang hadapi. Saya berikan judul bahwa iman yang hidup. Jadi di dalam Roma ini menjawab masalah perkara kita. Mungkin sebelum kita mengenal Kristus atau mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, kita menerima atau percaya semua orang berada di bawah kuasa dosa atau di bawah hukum dosa. Jadi semua orang dikatakan tadi telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa sebelumnya kita sudah menerima kemuliaan itu, tapi oleh pelanggaran, oleh kesalahan, maka semua orang dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi firman Tuhan hari ini menjawab bahwa karena semua orang dikatakan telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, maka saudara terkesan Tuhan bahwa artinya bahwa semua orang dikuasai oleh dosa. Artinya bahwa semua orang hamba dosa sebelum dia menerima penebusan, sebelum dia menerima kuasa Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Jadi saudara terkesan Tuhan bahwa dikatakan ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Dikatakan tadi sebelum kita menerima Tuhan atau percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita ini adalah di bawah kuasa dosa, hamba dosa. Artinya kita tidak dimerdekakan. Jadi mengingat bahwa saya dan Sarah bahwa hamba dosa sebelum kita menerima Tuhan secara pribadi, maka saudara sama Tuhan ada satu orang yang berkuasa, yang sanggup menebus, yang sanggup membayar, sanggup berjuang untuk menebus saya dan Sarah. Ingat saudara Tuhan, hari-hari ini, mungkin beberapa hari ke depan kita akan merayakan, yaitu ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, juga kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Jadi kita bersyukur kepada pejuang-pejuang kita, atau orang-orang yang sudah berjuang untuk merebut, untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jadi artinya ada orang-orang yang berjuang, ada orang-orang yang melakukan sehingga mendapatkan kemerdekaan ini. Kemerdekaan itu adalah bukan hanya begitu saja terjadi, tapi ada orang yang melakukan, ada orang-orang yang berjuang. Jadi saya himbau kepada kita semua, kita bersyukur kepada orang-orang yang sudah mengerjakan, sudah melakukan, sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi ini secara jasmani, kita sudah menerima kemerdekaan jasmani. Tapi satu hal, secara rohani, kita juga adalah hamba. Kita ini di bawah kuasa dosa, artinya belum merdeka. Ketika kita belum menerima Tuhan secara pribadi. Dikatakan, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bahwa ayat yang ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan di dalam dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Saudara kita kasih dalam Tuhan, walaupun kita di bawah kuasa dosa sebelum kita menerima Tuhan secara pribadi, Tuhan membayar, Tuhan berjuang
Tuhan mengerjakan, Tuhan menebus, Tuhan membayar lunas sedasar, sehingga tidak lagi di bawah kuasa dosa. Berarti kita ini di bawah kasih karunia Tuhan. Makanya saya katakan tadi bahwa iman kita di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, Yesus dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah dikatakan menebus sedansara. Karena kasih karunia kita ini ditebus secara cuma-cuma, artinya dia melakukan dengan sukacita tanpa ada yang artinya dia minta bayar lunas atau bayar kepada saudara, tapi dia sendiri yang membayar, dia sendiri menebus saudara, dia sendiri yang memerdekakan saudara. Kita sudah menerima kemerdekaan secara jasmani, dan hari ini kita menerima kemerdekaan secara rohani. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3, saya baca, dikatakan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara sudah percaya, itu artinya bahwa saudara sudah dimerdekakan. Kita percaya kepada Tuhan, roh Allah ada bersama saya dengan saya. Dan sedang dikatakan di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan, saudara Tuhan, bahwa saudara sudah menerima kemerdekaan secara rohani. Karena kita percaya kepada Tuhan, saudara Tuhan, bahwa apabila kita sudah menerima kemerdekaan oleh perbuatan Allah sendiri, perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengasihi saya dan Sarah, karena kasihnya saya dan Sarah menerima yang namanya kemerdekaan secara rohani. Kita tidak lagi di bawah perhambaan dosa, tidak lagi di bawah kuasa dosa, tapi kita di bawah kasih karunia Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita beriman kepada Yesus Kristus, jika kita beriman kepada Yesus Kristus, iman kita adalah iman yang hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman yang hidup percaya kepada Yesus yang memerdekakan saya dan Sarah. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, berkat firman Tuhan hari ini memberkati saya dan Sarah. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari saudara dalam Tuhan, saya bawa kita menerima berkat Tuhan. Arahkan pandangan kepada Tuhan dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Mari saya undang kita semua menerima berkat Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa roh-Nya yang kudus menolong, memimpin, memelihara, memberkati dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.